Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 ya. Kali ini kita akan belajar tentang memahami icon di program pengolah kata. Program pengolah kata berarti apa? Microsoft Word ya. Nah, yang pertama ini kalau di LKS di situ ada kayak di halaman 17 ya, itu ada kayak icon office button. Icon office button ini sebenarnya sudah outdated ya, atau sudah ada di versi Microsoft Word 2007 ke bawah ya, karena yang 2010 kita ganti dengan icon file. Ini ya, icon file ini ya, kalau diklik ini filenya. Nah, ini merupakan icon office button yang terbaru. Jadi sama fungsinya dengan office button, cuma dia lebih elegan ya, desainnya lebih bagus. Di sini juga ada berbagai fungsi yang sama juga dengan office button. Ada new, save as, open, close, recent, print, dan lain sebagainya. Ya, jadi icon new di sini digunakan untuk membuat lembar kerja baru, ya, new kayak buat dokumen baru dan lain sebagainya. Kalau open digunakan untuk membuka lembar kerja yang sudah ada. Kalau save digunakan untuk menyimpan lembar kerja, oke? Kalau save as digunakan untuk menyimpan lembar kerja dengan nama yang berbeda atau dengan file yang berbeda dari sebelumnya. Kalau save kan di file lama atau file asli, sedangkan save as ke file lain, oke? Ingat-ingat ya. Selanjutnya ada print. Ya, print ini digunakan untuk mencetak ya, mencetak dokumen. Jadi kayak anak-anak ingin mencetak poster dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan fungsi print ini ya. Nah, yang terakhir ada print preview. Kalau print preview bisa kita lihat di home. Nah, ini ya, print preview ada di bagian quick access toolbar, namanya di sini quick access toolbar, jadi akses cepat. Print preview. Nah, print preview ini digunakan untuk mengecek dokumen sebelum di print. Jadi kan untuk mengurangi kesalahan. Misalnya anak-anak kalau ngeprint di warnet atau di mana ya, misalnya ke warnet, sebelum ngeprint itu diusahakan lihat di print previewnya dulu. Kalau dicetak dokumennya kelihatan seperti apa. Kalau udah bener, silakan di print. Kalau ada yang salah, diedit dulu ya. Jadi agar tidak rugi kertas. Kalau misalnya salah, terus sudah di print, ya kan rugi kertas ya, kita bayar dan kertasnya salah. Mendingan makanya ada print preview ini. Print preview digunakan untuk mengecek dokumen sebelum dicetak. Nah, ini ya icon pada quick access toolbar ini juga ada banyak sekali. Kita bisa customize atau bisa mengaturnya. Kalau misalnya spelling and grammar ini saya centang, maka dia ada spelling and grammar di quick access toolbar. Kayak saya lepas centangnya, maka dia sesuai dengan ya. Jadi quick access toolbar seperti itu bisa sesuai dengan fungsinya. Email bisa mengirim email, draw table untuk menggambar tabel. Di sini ada berbagai tab ribbon home ya, tab ribbon. Maksudnya tab ribbon home ini untuk mengatur clipboard, font atau tulisan, paragraf, dan style. Style ini gaya penulisan dan editing juga. Insert seperti artinya yaitu masukkan tabel, ilustrasi dan lain sebagainya. Bisa memasukkan link juga. Page layout untuk mengatur kertasnya. Misalnya kita menggunakan kertas F4 atau A4 dan lain sebagainya. Reference itu untuk referensi, kalau kita ingin menulis skripsi dan lain sebagainya menggunakan reference bisa, atau membuat daftar isi juga menggunakan reference ini ya. Kalau mailing adalah tab ribbon yang berhubungan dengan email ya. Misalnya kita ingin langsung mengirim email, kita bisa menggunakan mailing ini. Dan review adalah untuk melakukan review dari dokumen, misalnya mengecek grammar atau mengecek tanda baca. Kalau bahasa Indonesia mengecek tanda bacanya, misalnya ada yang kurang dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan tab ribbon review ini ya. Selanjutnya ada view. Kalau view ini digunakan untuk mengatur apa yang kita lihat, interface-nya yang kita lihat di Microsoft Word ya. Jadi kita bisa melihatnya di view ini. Oke. Itu lalu yang di halaman 19 itu ada cara menggunakan mouse ya. Kalau mouse ini sebenarnya ada bahasa Indonesia lah, ada tetikus, sebutannya tetikus ya. Tapi saya nggak pernah ketemu satu orang pun ya, teman saya nggak ada yang menyebutnya tetikus. Kebanyakan dia menyebutnya mouse ya.
karena memang namanya mouse. Lebih enak juga nyebutnya mouse ya daripada tikus. Nah, itu ada klik ya. Ya klik seperti biasa, klik gitu aja ya. Lalu ada double klik. Tinggal klik 2 kali. Lalu ada klik kanan ya. Kalau klik kanan ya klik tombol yang kanan, klik kiri tombol yang kiri. Lalu drag adalah menggeser tombol. Jadi sambil diklik kita geser mouse-nya gitu ya. Itu adalah drag. Oke, kita lihat fungsi-fungsi icon ya. Yang pertama adalah icon open ini ya. Icon open kecil sekali ya. Yaitu bentar saya pakai magnifier aja ya biar kelihatan. Magnifier. Nah, bentar kita besarkan dulu ya. Nah, ini merupakan icon open ya. Lalu ada icon save. Icon save itu yang ini ya. Nah, lalu ada icon close. Kalau icon close itu yang di pojok kanan. Nah, ini X ini adalah icon close. Lalu ada icon print. Icon print untuk mencetak. Setelah itu ada icon open ya. Itu open juga. Yang nomor 6 icon print preview. Nomor 7 untuk mengirim email ya. Nah, ini ya. Yang ini ya. Terus nomor 8 adalah spelling. Ya, jadi untuk mengecek grammar kalau kita mengetik dengan bahasa Inggris. Kalau yang nomor 9 itu adalah icon find ya. Kalau find ini di mana ya tempatnya ya, find ya, di find bentar saya cari dulu. Nah, ini ya. Ini icon find ya. Find ini untuk mencari tulisan yang kita inginkan. Misalnya kita nulis skripsi terus atau nulis tugas ya, misalnya kita menulis tugas terus kita ingin mencari bagian tertentu dari tugas kita bisa menggunakan find ini ya. Lalu ada memotong atau cut, itu untuk memotong tulisan, itu yang gambarnya gunting itu ya, yang ini ya. Lalu ada copy atau itu nomor 11 itu copy ya, bukan paste ya, yang di LKS keliru ya. Itu copy. Lalu nomor 12 itu untuk nyalin format. Jadi misalnya kita ingin mengcopy format dari dokumen yang sudah ada, kita bisa menggunakan format painter ini. Selanjutnya adalah undo dan juga redo. Kalau undo digunakan untuk membatalkan perintah, redo digunakan untuk mengulang perintah sebelumnya, dan yang terakhir adalah icon hyperlink. Hyperlink itu seperti ini. Misalnya kita coba Google ya, bisa Google. Saya hyperlink, misalnya saya insert hyperlink di sini, address www.google.com. Nah, kalau saya mengetik seperti ini, saya klik OK, nanti otomatis dia akan menjadi link. Kalau saya klik CTRL klik, maka saya akan menuju ke google.com. Oke, jadi itu untuk review bab 2 kelas 4. Materinya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.